Halo semuanya, selamat datang kembali di Poster Film. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Kali ini kita akan mengalur sebuah film yang dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Don't Hang Up. Film ini bercerita tentang anak-anak bangor alias anak-anak nakal yang selalu berbuat onar dan mengerjai orang-orang dengan melakukan prank yang sebenarnya tidak lucu dan sangat berbahaya bagi orang lain. Namun pada akhirnya mereka mendapatkan karma yang setimpal yang membuat mereka menyesali perbuatannya. Dan inilah, jangan tutup teleponnya. Film dimulai dengan seorang wanita, kita sebut saja Maya, yang terbangun pada jam 3 pagi karena mendapatkan telepon darurat dari polisi. Si polisi menjelaskan mereka sudah mengepung rumahnya karena ada penyusup yang masuk ke rumah itu. Maya yang mendengar hal tersebut pun menjadi panik dan akan segera keluar menuju ke kamar anaknya. Namun si polisi mengatakan sebaiknya ia tetap di dalam kamar supaya tidak membahayakan mereka berdua. Namun saat itu Maya mendengar di balik telepon para polisi ini berbicara mengenai kondisi anaknya yang sudah terluka. Hal ini membuat Maya semakin panik. Ia lalu menjatuhkan teleponnya dan segera berlari menuju kamar anaknya. Kemudian suara di dalam telepon mengatakan jika hal ini adalah sebuah prank dan mereka bukanlah polisi sungguhan. Namun sayangnya Maya tidak mendengarnya karena ia meninggalkan teleponnya di kamar. Di sisi lain akhirnya kita melihat beberapa remaja yang baru saja melakukan prank tersebut dan ternyata mereka sering melakukan hal tersebut dan menamakan kelompok mereka dengan sebutan Prank Monkey 69 yang kemudian mengupload video prank tersebut ke sebuah situs online. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian salah satu personil Prank Monkey bernama Sam terlihat sedang sendirian di rumah. Karena merasa gabut, ia coba menghubungi pacarnya dan mengajaknya bertemu. Namun pacarnya rupanya tidak bisa karena sedang sibuk bekerja. Lalu ia mendapatkan undangan pertemanan dari seorang anak perempuan. Namun karena merasa tidak kenal, Sam pun menolak ajakan pertemanan tersebut. Sementara itu ada seseorang yang menyelinap masuk ke rumahnya dan mengagetkannya. Dan ternyata itu adalah temannya yang bernama Brady, yang juga anggota Prank Monkey 69 yang selalu membuat onar. Karena orang tua Sam saat ini sedang tidak ada di rumah, Brady pun mengajak Sam untuk melakukan prank panggilan iseng seperti yang biasa mereka lakukan. Awalnya Sam menolak, namun karena dibujuk berkali-kali, akhirnya ia setuju. Saat itu Brady mempunyai ide mengerjai tetangganya. Ia lalu menelpon warung pizza untuk mengirimkan ke tetangganya dan ternyata diangkat oleh pacarnya Sam yang bernama Peyton yang bekerja di sana. Mengetahui pacarnya yang mengangkat telepon, Sam meminta Brady menutup teleponnya. Namun Brady tetap berbicara kepada Peyton dan melanjutkan memesan pizza sambil melakukan gerakan erotis. Setelah itu mereka berdua melakukan beberapa panggilan iseng, seperti memberitahu seorang pria jika istrinya meninggal atau mengabari seseorang jika ia menderita penyakit kanker. Namun saat mereka asik mengerjai orang, tiba-tiba ada panggilan masuk dari orang tak dikenal yang menanyakan apakah mereka sedang bersenang-senang. Lalu pria misterius ini memperingatkan mereka agar jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan ia akan memberi pelajaran kepada dua bocah ini jika mereka masih melanjutkan ketololannya. Namun dengan brengkesnya Brady tidak menanggapi dengan serius omongan pria tersebut, lalu menutup teleponnya. Beberapa waktu kemudian Brady menelpon tetangganya. Ia mengatakan dirinya dari pihak keamanan perumahan. Ia memberitahu jika ada beberapa remaja menggunakan baju pengantar pizza akan merampok rumah. Sedangkan tetangganya tersebut mengatakan baru saja ada pengantar pizza yang datang ke rumahnya padahal ia tidak pernah memesannya. Namun tanpa diduga pria yang mengantarkan pizza ternyata teman mereka sendiri bernama Musli. Di saat bersamaan si pemilik rumah keluar dan akan menghajar Musli. Untungnya Musli melihat kedua bocah bangor ini sedang merekamnya dan dengan marah dia datang mengatakan ini tidak lucu dan ia sekarang harus membayar pizzanya. Karena merasa tidak enak kepada Musli dan kasihan, akhirnya Sam pun membayar pizzanya. Kemudian setelah beberapa saat mereka kembali mendapat telepon dari pria misterius yang mengatakan malam ini mereka akan mendapatkan yang lebih seru dan melarang mereka menutup teleponnya apapun yang terjadi. Namun Brady tetap menutup teleponnya. Setelah itu mereka berdua lanjut menonton film mantap-mantap, sementara si pria misterius terus menelpon berulang kali. Lalu setelah selesai menonton akhirnya mereka mengangkat teleponnya karena menganggap pria misterius ini adalah temannya yang sedang mengerjai mereka.
Namun suasana seketika berubah ketika pria misterius ini menyebutkan nama lengkap mereka berdua dan juga menyebutkan alamat rumah mereka. Bahkan pria misterius ini juga menyebutkan lelucon yang baru saja mereka lakukan terhadap tetangga mereka. Hal ini akhirnya membuat kedua bocah bangor ini ketakutan. Sam lalu bertanya kepada si penelepon siapa sebenarnya dirinya. Lalu pria misterius ini mengatakan mereka akan segera mengetahuinya ketika nanti mereka bertemu. Dan saat akan menutup teleponnya, pria misterius ini mengatakan mereka boleh menyebutnya dengan sebutan Mr. X. Dan tepat ketika Mr. X menutup telepon, seseorang menggedor pintu dengan sangat keras, yang membuat mereka berdua terkejut dan sangat ketakutan. Sam dan Brady pun segera mengambil tongkat baseball dan membuka pintu. Dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Peyton, yang sedang mengantar pizza untuk mereka. Saat itu Peyton berpikir pasti Sam dan Brady sedang mengerjainya, yang membuat dirinya harus datang ke sini. Peyton mengatakan tadi Mosley mengirim WhatsApp kepadanya. Mosley mengatakan ia sedang sakit, sehingga Peytonlah yang menggantikan dirinya mengirim semua pesanan. Namun saat itu Sam merasa bingung karena ia tidak memesan pizza ini. Namun Sam mengatakan ia senang Peyton ada di sini, lalu mengajaknya ke kamar untuk mengobrol-ngobrol. Sam lalu membujuk Peyton untuk menginap di sini, namun Peyton menolaknya karena ia masih bekerja dan masih banyak pizza yang harus ia kirim. Setelah Peyton pergi, Mr. X kembali menelepon dan mengejek Sam yang mengatakan jika pacarnya telah menolaknya. Hal ini membuat Sam menjadi marah dan meminta Mr. X untuk menghentikan permainan yang sedang ia lakukan. Namun Mr. X memperingatkan mereka agar tidak menutup teleponnya, karena jika mereka menutup teleponnya, akan ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Namun Brady tidak menghiraukannya dan malah mematikan telepon itu. Lalu beberapa saat kemudian Brady menerima pesan WhatsApp di teleponnya, di mana Mr. X memperingatkannya agar ia mengangkat telepon berikutnya. Namun dengan santainya Brady malah mengira jika Mr. X adalah Mosley yang sedang mengerjai mereka. Karena menurutnya hanya Mosley lah yang mengetahui alamat dan nomor telepon mereka berdua, dan juga hanya Mosley yang mengetahui prank yang mereka lakukan kepada tetangganya tadi. Namun beberapa saat kemudian Brady kembali menerima sebuah pesan, kali ini berisi foto buram di handphonenya yang tampak seperti ada dua orang yang sedang diikat di kursi. Lalu tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Sam lalu mengangkatnya, yang ternyata itu adalah telepon dari Mr. X yang mengatakan dirinya bukanlah Mosley. Lalu Brady menerima lagi sebuah pesan berisi foto yang ternyata kedua orang yang diikat itu adalah kedua orang tuanya. Brady yang melihat foto itu pun sangat kaget dan marah kepada Mr. X. Namun dengan tenang, Mr. X mengatakan jika Brady ingin orang tuanya selamat, ia tidak boleh menutup teleponnya. Namun saat itu dengan cepat Sam malah mematikan telepon dan mengatakan sebaiknya mereka segera menelepon polisi. Sam lalu segera menelepon 911. Namun mereka sangat terkejut karena ternyata teleponnya diangkat oleh Mr. X yang sepertinya telah meretas semua jaringan yang terhubung dengan rumah Sam. Sam lalu mencoba menggunakan telepon Brady untuk menelepon 911. Namun anehnya yang mengangkat telepon tetap saja adalah Mr. X. Merasa putus asa, Brady berniat akan meminta tolong ke rumah tetangganya. Namun saat itu mereka menerima pesan lagi yang isinya melarang mereka keluar. Karena apabila mereka keluar rumah, maka kedua orang tua Brady akan tewas. Dan pada saat itulah, Sam mulai menyadari bahwa Mr. X mengawasi mereka melalui webcam dari laptopnya yang sedang terbuka. Namun saat mereka akan mendekati laptop itu, tiba-tiba TV menyala sendiri dan memutar sebuah video yang memperlihatkan salah satu personil prank monkey yang bernama Roy, yang sedang diserang oleh pria misterius yang lalu mencekiknya menggunakan kantung plastik. Saat itu Mr. X mengatakan ini hanyalah pemanasan sebelum acara utama dimulai. Dan setelah itu lampu di dalam rumah tiba-tiba padam. Kemudian terdengar ada suara-suara dari lantai atas. Sam lalu mendapat pesan berisi video yang kali ini memperlihatkan Mosley sedang diikat yang memohon meminta bantuan. Sam mengira Mosley ada di lantai atas, yang kemudian ia menuju ke atas berusaha akan menolong temannya tersebut. Sementara itu Mr. X sedang berbicara kepada Brady. Ia mengatakan akan membiarkan Brady dan orang tuanya hidup jika ia menuruti apa yang diperintahkan kepadanya. Sementara itu Sam sudah berada di lantai atas dan suara-suara yang didengarnya ternyata berasal dari mesin olahraga. Sam lalu kembali turun dan saat membuka pintu belakang, tiba-tiba ternyata Mosley sudah diikat menggunakan plastik dan lehernya digantung di belakang pintu. Sam yang melihat itu berusaha semaksimal mungkin menolongnya, namun Mosley tidak tertolong dan akhirnya tewas.
Sam lalu menutup mayat Mosley dan segera menemui Brady dan menanyakan apakah yang dikatakan oleh Mr. X kepadanya. Brady lalu mengatakan ia diminta untuk memutuskan siapa yang harus mati terlebih dahulu di antara mereka berdua. Namun ia mengatakan yang harus mereka lakukan saat ini adalah melarikan diri, meskipun risiko orang tuanya akan tewas. Lalu pada saat itu TV menyala dan menunjukkan jika Peyton diculik dan dibawa ke sebuah tempat. Hal ini membuat Sam menjadi panik. Namun saat itu Brady tetap berusaha meninggalkan rumah. Lalu Sam berusaha menahannya dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua yang membuat Brady menjadi pingsan. Lalu TV kembali menayangkan video yang menunjukkan Peyton yang diikat dan sudah terluka. Sam lalu berkata jika ia berjanji akan menyelamatkan Peyton apapun yang terjadi. Maka Mr. X pun membuat kesepakatan ia akan melepaskan Sam dan Peyton jika Sam berhasil membunuh Brady. Awalnya Sam berniat akan membunuh Brady, namun akhirnya ia mengurungkan niatnya dan hanya mengikat Brady di tangga agar ia tidak pergi dari rumah. Dan tiba-tiba lampu di dalam rumah pun seketika padam, dan terlihat ada sosok bayangan yang sedang memperhatikan mereka. Lalu TV tiba-tiba kembali menyala dan menayangkan video seorang anak kecil. Sam langsung teringat anak itu, anak yang sama yang mengirimkan permintaan pertemanan di media sosialnya, yang di-reject oleh Sam siang tadi. Dan yang lebih mengejutkan ternyata Mr. X telah memperhatikan dan mengikuti mereka dalam beberapa bulan ini. Lalu muncul sebuah video yang berjudul Peyton 3, yang membuat Brady berteriak meminta agar Sam tidak memutar video itu. Dan tentu saja Sam menjadi penasaran dan segera memutar video itu, yang ternyata video itu berisi rekaman perselengkian antara Peyton dan Brady yang jelas membuat Sam marah dan langsung menghajar Brady. Lalu lampu tiba-tiba kembali menyala dan TV kembali menayangkan video orang tua Brady yang masih diikat. Namun saat itu saya melihat jam yang lebih lambat 2 jam pada video tersebut, yang artinya video ini diambil 2 jam sebelumnya dan ada kemungkinan kedua orang tuanya Brady sudah dibunuh. Sam lalu meminta kepada Mr. X untuk melepaskan Peyton, namun Mr. X memaksa Sam untuk membunuh Brady terlebih dahulu. Lalu ia juga mengatakan jika mereka berdua sedang diprank sambil menunjukkan video yang sebenarnya, yaitu kedua orang tua Brady yang sudah tewas pada 2 jam sebelumnya. Kemudian Brady yang ketakutan pun memaksa Sam untuk keluar dari rumah dan meminta pertolongan. Sam pun menyetujuinya dan segera keluar. Akan tetapi begitu Sam keluar, Brady langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia berpikir Mr. X ada di dalam rumah dan ia berencana akan menghadapinya. Sementara itu Sam yang sudah berada di luar melihat sebuah mobil van putih yang terparkir di dekat rumahnya. Ia lalu mendekat dan mulai memeriksanya, yang ternyata benar itu adalah mobil van yang digunakan oleh Mr. X. Dan beruntung Sam berhasil menemukan Peyton yang diikat dan segera melepaskannya. Di sisi lain Brady memeriksa halaman belakang rumah dan ia sangat terkejut ketika melihat mayat Mosley yang tergeletak di sana. Dan tiba-tiba dari arah belakang muncul Mr. X yang sedang mengendap-endap. Seketika Sam mendengar teriakan Brady, lalu ia segera berlari menuju rumah dan meminta Peyton segera menghubungi polisi. Sesampainya di rumah Sam langsung mencari Brady, namun ia tidak menemukannya. Namun tiba-tiba Sam mendengar suara Peyton berteriak dari halaman belakang. Namun saat ia hendak memeriksa, tiba-tiba Mr. X muncul mendatanginya yang menggunakan topeng. Lalu terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Dan akhirnya Sam berhasil menjatuhkan Mr. X dan juga menusuknya menggunakan pisau. Sam lalu membuka topeng Mr. X. Dan betapa terkejutnya Sam, ternyata orang yang baru saja dibunuhnya adalah Brady, temannya sendiri, yang sudah dilakban mulutnya dan juga menggunakan topeng. Lalu di saat itulah Mr. X yang asli perlahan muncul mendatangi Sam. Dan Sam yang sudah putus asa itu pun bertanya kepada Mr. X kenapa ia melakukan semua ini. Lalu Mr. X menjawab ia hanya membalas dendam seperti yang mereka lakukan pada saat malam anak-anak Bangor ini menelepon rumahnya yang diangkat oleh istrinya yang bernama Maya. Seperti yang kita lihat di awal film. Mr. X menjelaskan saat itu Maya menjatuhkan teleponnya saat berlari keluar dari kamar. Lalu Maya mengambil pistolnya untuk berjaga-jaga. Namun saat berjalan ia melihat bayangan seorang keluar dari kamar anaknya dan secara refleks menembaknya, yang ternyata yang dia tembak adalah anaknya sendiri karena memang tidak ada orang lain lagi di rumahnya. Lalu karena depresi Maya pun akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu Mr. X mengarahkan senjatanya ke arah Sam dan menyalahkan mereka sehingga ia kehilangan keluarganya. Dia mengatakan mereka harus menderita seperti yang dialaminya
lalu suara tembakan pun terdengar. Singkat cerita, pada keesokan harinya kita bisa melihat ternyata Sam dibiarkan hidup oleh Mr. X. Namun saat tersadar ia melihat pistol dan pisau dipegang olehnya. Sam lalu berjalan keluar dan melihat semua orang sudah tewas, termasuk Peyton, pacarnya. Dan saat itu polisi baru saja tiba dan langsung mengepung dan menangkap Sam. Kemudian di akhir film diperlihatkan siaran televisi yang memberitakan mengenai kematian beberapa remaja yang dilakukan oleh Sam karena marah atas perselingkuhan yang terjadi antara pacarnya dan sahabatnya sendiri. Ia juga dituduh membunuh kedua orang tua Brady dan juga beberapa temannya yang dianggap membantu Brady. Dan film pun selesai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.